Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali lagi dalam renungan malam pada malam hari ini. Dan memulai renungan kita pada malam hari ini, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami bersyukur atas anugerah, atas kesempatan hidup yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami. Kami hendak membaca merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami agar kami dapat melakukan dan juga menghayati akan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Ajar kami untuk mengerti dan memahaminya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9, yang menyatakan, kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuang lubang pada tutupnya dan menaruh di samping mezbah di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang di dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitera raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan. Dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu, kepada tukang-tukang tembok dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu perak, pisau bokor penyiraman, nafiri dan sesuatu perkakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan itu. Melainkan mereka menyerahkan kepada pekerja supaya dipakai memperbaiki rumah Tuhan. Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserahi uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang, sebab mereka bekerja dengan jujur. Tetapi uang korban penebus salah dan uang korban penghapus dosa tidaklah dibawa ke dalam rumah Tuhan. Semuanya itu adalah bagian para imam. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, pembangunan bait suci, pembangunan gedung gereja menjadi sebuah hal yang patut untuk dilakukan. Bukan sebuah hal yang salah untuk memperbaiki, untuk merenovasi gedung gereja, untuk memperbaiki rumah Tuhan. Karena di tempat tersebutlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Di tempat tersebutlah orang bersekutu untuk bersama menghayati panggilan pengutusan mereka untuk bersama berkomunikasi dan membangun intimasi, untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Dan jika bait suci, jika gedung gereja dibangun sedemikian rupa untuk dapat membantu para umat semakin menghayati akan komunikasi mereka dengan Tuhan, ini menjadi hal yang baik. Ini menjadi hal yang luar biasa. Karena gedung gereja, karena arsitektur yang ada membantu para jemaat untuk dapat berkomunikasi, untuk dapat menghayati kembali komunikasi mereka dan perayaan akan kehidupan yang mereka miliki bersama Tuhan. Karena dalam sebuah ibadah, dalam sebuah perayaan Kristen, gedung gereja, arsitektur yang ada menjadi sebuah unsur yang penting, menjadi sebuah unsur yang turut menyertai umat, yang turut membantu umat untuk memahami, untuk mengerti, dan juga berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan hanya, karena ibadah bukan hanya tentang ibadah secara ritual belaka, yaitu dari tata ibadah yang digunakan, lalu dekorasi,
khotbah yang disampaikan, nyanyian atau lagu yang digunakan, tapi ibadah adalah keseluruhan perayaan yang Tuhan izinkan terjadi ketika umatnya hendak bersyukur, hendak memuji dan mengagungkan namanya. Ibadah menjadi sebuah perayaan yang universal, sebuah perayaan yang menyeluruh, di mana tempat, di mana hal-hal di dalamnya menjadi sebuah perayaan yang menyeluruh bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di masa pandemi ini, ruang kita terbatas karena kita harus saling menjaga, harus saling mengupayakan kehidupan satu dengan yang lain. Bahwa kehidupan yang berharga bukan hanya tentang diri kita, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, Tuhan melalui karya anak-anaknya mengutus kita untuk menggunakan ruang virtual. Seperti saat ini, kita dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita dapat beribadah secara virtual, karena Tuhan mengizinkan ruang ini menjadi ruang kita untuk berkomunikasi, untuk menyembah, memuji, memuliakan namanya. Ibu bapak saudara sekalian, renovasi, pembangunan gedung gereja, pembangunan bait suci tidak melulu tentang bagaimana kita membangun sebuah bangunan yang utuh, sebuah bangunan yang megah. Tapi pembangunan tubuh Kristus adalah bagaimana kita juga memperbaiki relasi kita dengan Allah, relasi kita dengan sesama kita. Di mana media-media yang kita gunakan dapat membantu kita untuk semakin menghayati kembali tugas panggilan kita. Untuk semakin menghayati lagi bahwa kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi agen-agennya, untuk menjadi saksi-saksinya dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini kita bersama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan dari kitab Raja-Raja, bahwa ketika Raja Yoas ia hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, secara khusus dalam orang-orang Yehuda, maka Raja Yoas ini melakukan renovasi atau perbaikan gedung gereja. Dia memperbaiki sedemikian rupa, tapi dalam proses ini umat Tuhan kemudian tidak memperbaiki atau tidak kemudian benar-benar beribadah kepada Tuhan. Jadi renovasi yang dilakukan ini atau perbaikan bait suci yang dilakukan hanya semata-mata memperbaiki luarannya saja dari bait suci. Tapi di dalamnya umat Allah tidak benar-benar bersekutu. Bahkan mereka kemudian meninggalkan peribadahan dan kemudian beribadah kepada tiang-tiang dan patung-patung berhala setelah renovasi ini usai. Kita bisa baca itu di kitab 2 Tawarik 24 ayatnya ke-18. Ibu bapak saudara sekalian, seperti yang saya bicarakan di awal, bahwa renovasi, bahwa perbaikan gedung gereja bukan sebuah hal yang salah. Tapi yang terpenting dalam sebuah pembangunan tubuh Kristus, dalam sebuah upaya meningkatkan komunikasi umat dengan Allah, yang terpenting adalah memperbaiki diri kita masing-masing, yaitu memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Bahwa kita mampu mengupayakan segala sesuatu, segala media yang ada untuk merayakan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Lewat gedung gereja yang semakin baik adanya, lewat kehidupan kita di masa pandemi ini yang menggunakan media virtual semakin baik lagi ke depannya, lewat ibadah-ibadah yang dapat kita ikuti. Itu semua mau membantu kita menghayati tugas panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari bersama ibu bapak saudara sekalian, sembari kita merenovasi gedung gereja kita di GPB Bukit Harapan Surabaya, mari kembali introspeksi kembali.
Sudahkah kita juga memperbaiki diri kita? Sudahkah kita meningkatkan kembali komunikasi kita dengan Tuhan? Sudahkah yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Jadi tugas panggilan kita bukan hanya merenovasi atau memperbaiki gedung gereja. Tapi tugas panggilan kita adalah merenovasi kembali kehidupan kita. Memperbaiki kehidupan kita dari hari lepas hari. Mari bersama perbaiki diri, perbaiki bait suci Allah, dan perbaiki segala tingkah laku kita. Tuhan memberkati kita untuk menjadi alatnya, untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada. Amin. Mari kita bersama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, syukur terima kasih kami Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Yang boleh mengingatkan setiap kami bahwa perbaikan diri harusnya kami lakukan hari lepas hari. Kami boleh semakin menghayati lagi tugas panggilan kami sebagai saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Yang terus mengupayakan yang terbaik, yang terus memperbaiki diri. Bukan hanya media yang kami gunakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, tapi hati, pikiran kami, tingkah laku kami, tutur kata kami, mau kami perbaiki juga, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, agar dalam upaya kami merenovasi segala media yang kami gunakan untuk memuji memuliakan nama-Mu, kami boleh hanya fokus hanya kepada Tuhan. Karena itu semua mau kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.